Makanya saya pengen ngomong nih jujur aja. Orang yang sekuler memisahkan agama dan kehidupan itu justru sakit hatinya. Bukan karena hanya ingin jualan produk, dapat duit, bukan. Tapi memang ada pengalaman, ada histori itu. Asbo Multiverse. We talk about everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asbo Multiverse. We talk about everything, ngobrol pintar dan beragam. Bersama Bayu Baik, Alhamdulillah, dan Adi Baik. Kali ini kita akan ngobrol seputar the sequence of healthy, urutan tentang sehat. Ngomongin tentang kesehatan, apa yang selalu kita lakukan dan apa yang selalu Mas Bayu berikan, bahwa ternyata orang sehat itu adalah makhluk yang langka di muka bumi ini. betul. Hai teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Dan yang belum makan, silahkan makan. Nyimak kembali di Asbo Multiverse, we talk about everything. Ngomongin tentang urutan sehat nih Mas. Gimana sih urutan sehat itu? Tentu sebelum kita ngomongin the sequence atau tentang healthy atau kesehatan, ini mungkin jadi sesuatu pembahasan yang sangat relevan sekali di era sekarang. Kita harus ngomongin dulu mungkin tentang penyakit gitu ya. Jadi kita harus ngerti dulu antara apa itu sakit dan apa itu penyakit. Karena dua hal ini berbeda gitu. Jadi sakit dan penyakit itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi tidak disamakan. Nah ini harus ngerti nih, karena banyak yang diantara kita mungkin kita tidak bisa membedakan antara sakit dan penyakit. Kadang-kadang, wah aku lagi sakit. Nah, tapi kan sakit itu biasanya belum tentu penyakit kan gitu. Contohnya sakit kepala gitu kan. Kemudian apalagi pusing itu bukan penyakit, itu hanya sakit gitu. Mungkin nanti kita ceritain deh bagaimana sebenarnya perbedaan itu. Jadi kalau kita lihat secara definisi yang pertama ya, kita bahas tentang penyakit. Penyakit itu adalah kondisi abnormal yang kemudian muncul di dalam tubuh kita atau bagian-bagian tubuh kita yang menghalangi fungsi-fungsi kerja daripada organ, sistem, segala macam. Sehingga akan menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan itulah yang menjadi penyakit. Gitu. Nah, penyakit itu udah ada dua ya. Pertama penyakit kronis, yang kedua penyakit akut. Penyakit kronis itu penyakit menahun. Contohnya adalah darah tinggi, diabetes gitu. Ini menahun itu. Ini mungkin tidak akan menimbulkan kematian, tapi implikasi dari ini akan menyakiti tubuh dalam waktu yang lama gitu. Kemudian yang kedua penyakit akut. Penyakit yang karena virus patogen biasanya muncul kayak COVID nih hari ini. Ini kan penyakit akut yang butuh penanganan yang cepat gitu. Tapi semuanya ini adalah sama-sama penyakit. Lalu apa itu sakit gitu kan? Ini tadi sakit ya. Nah, ini penyakit ya. Kemudian ini definisi sakit adalah kondisi di mana kondisi itu perasaan kita mungkin nggak enak, buruk gitu ya. Kondisi di mana kita mungkin hati kita lagi kalut, gabut gitu segala macam. Itulah sakit. Jadi sakit itu bukan hanya bicara sakit kepala, bukan hanya sakit demam itu. Nah, demam itu sakit tapi bukan penyakit. Bisa juga demam itu adalah bagian atau sinyal atau tanda atau gejala dari suatu penyakit, tapi demamnya sendiri itu bukan penyakit gitu. Jadi, nah ketika juga suasana hati itu tiba-tiba galau, tiba-tiba rasanya tuh marah segala macam, itu juga sakit. Jadi itu mungkin itu ya. Jadi memang beda antara sakit dan penyakit. Ini perlu dipahami sehingga ketika kita bisa membedakan, tidak gampang kita memasukkan apapun ke dalam tubuh. Apalagi sekarang banyak zat-zat kimia segala macam yang masuk gitu. Melihat fenomena nih kan banyak sekali hari ini Mas ya yang kena dengan penyakit, bahkan perkembangan tentang psikologi, tentang kejiwaan, bahkan juga terkait dengan pengobatan fisik. Apakah benar sih sebenarnya kalau penyakit itu hanya bentuknya fisik yang terlihat gitu loh? Gimana dengan bentuk penyakit yang secara kolbu dan sebagainya gitu sih Mas? Iya, jadi memang kalau kita melihat hari ini ya, masyarakat itu perkembangan semakin cepat gitu ya, perkembangan teknologi, bahkan contoh kayak smartphone ya, kita tuh kadang-kadang udah beli ini tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Jadi cepat sekali perkembangan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan segala macam itu. Termasuk juga perkembangan tentang dunia medis, pengobatan segala macam itu berlaku cepat sekali gitu. Nah, cuman yang menjadi titik kritikal dari keadaan itu adalah di mana hari ini banyak yang kalau misalkan kita melihat penyakit itu hanya dari sisi materialisme, materi saja gitu. Makanya kalau kita lihat ya di rumah sakit biasanya itu kan ada poli paru, poli jantung, poli gigi, poli tulang itu, tapi nggak ada poli tentang kolbu, tentang hati, poli
penyakit hati juga ada penyakit itu. Iya. Jadi kalau Islam itu memandangnya itu bahwa sakit itu juga salah satunya ada kolbu. Jadi urutannya, sekuennya itu adalah pertama itu adalah bagaimana kolbu kita atau hati kita atau jiwa kita itu sehat. Gitu. Yang kedua fisik kita atau jasmani kita tuh sehat gitu. Jadi ada dua hal itu. Lah kita lihat analisa kalau orang tuh sakit itu di bagian mana? Gitu. Apakah di kolbunya ataukah di fisiknya? Makanya ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi dia nulis kitab tentang tazkiyatun nafs, itu bagaimana membersihkan jiwa, membersihkan kolbu. Karena sakit kolbu ya, sakit jiwa itu bukan berarti gila ya. Termasuk hasad, dengki, iri, apalagi julid ya gitu. Kemudian gibah itu juga masuk penyakit loh. Karena itu mengotori kolbu kita, mengotori hati kita itu. Jadi gitu. Kemudian juga secara fisik juga kita banyak makan, banyak ngomong gini nih. Ini istighfar juga ya, kalau kita banyak ngomong, banyak makan juga kadangkala itu akan mengotori kolbu kita. Nah, kalau kita itu kolbunya udah rusak ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika segumpal daging itu udah rusak maka rusaklah semuanya. Lah segumpal daging itulah hati atau kolbu. Nah kita bisa lihat bahwa itu bukan hanya secara fisik saja, secara jasmani saja, tapi secara kolbu juga. Makanya penting banget ya. Kadang-kadang penyakit-penyakit yang muncul itu justru akibat dari ketidakseimbangan dalam kolbu kita, dalam hati kita. Ini penting banget. Apalagi kita hidup di masyarakat yang tadi serba cepat, serba instan, segala macam. Itu kadang-kadang ketika kita tidak seimbang dari sisi kolbu kita, nah ini akan juga menjadikan penyakit yang sifatnya fisik gitu sih. Jadi gitu. Nah ngomongin tentang kolbu nih Mas, dengan hubungan terkait tadi penyakit fisik. Kadang-kadang dan bahkan banyak ya. Artinya kalau kita konsultasi ke rumah sakit, konsultasi ke dokter, seolah-olah fokusnya pada pengobatan, fokusnya kepada simptom, fokusnya kepada gejala-gejala. Tidak pernah dikatakan bahwa kalau kamu sakit itu nanti kembali kepada Allah. Artinya memang tidak ada hubungan antara kolbu dengan penyakit fisik tadi, Mas. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Justru menyempitkan tadi perkara penyakit. Padahal kan Ibnu Qayyim al-Jauzi sudah menjelaskan tadi kan mengenai bahwa pangkal sebenarnya penyakit fisik itu diawali dari penyakit hati, sebenarnya penyakit kolbu gitu, Mas. Ya, jadi memang perlunya kita sebenarnya punya keterampilan untuk menjaga hati kita. Itu jadi saya kan sering ngomong tuh, kalau kebanyakan kita makan, ketika kita makan makanan itu berdasarkan nafsu kita gitu. Jadi makan itu apa yang lidah inginkan gitu. Makan itu apa yang sesuai dengan selera kita. Tetapi jarang sekali di antara kita tuh makan benar-benar membawa pemahaman. Nah, ketika kita membawa pemahaman artinya siapa gitu kan gitu ya. Jadi artinya ketika kita makan membawa pemahaman itu bahwa ketika kita makan ya kita mendasarkan kita makan ini sesuai nggak dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan seperti ini itu ada nggak panduannya mungkin di dalam Islam? Karena seorang Muslim, seorang mukmin itu seluruh landasan aktivitas kehidupan itu harus berdasarkan akidah Islam. Nah di dalam Islam juga sudah mengatur sangat detail tentang masalah makan. Jadi makan itu ada konsepnya yaitu halalan dan thayyib. Jadi kita dilarang makan makanan yang haram, menjauhi yang najis, kemudian kita makan yang halal dan thayyib. Yang thayyib, yang makanan itu kemudian dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Jadi bukan hanya bawa selera. Artinya apa? Artinya di sini kita mendasarkan konsep bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya itu adalah ini Allah ridho nggak sih sama kita, gitu loh. Jadi sehingga ketika kayak gitu maka tidak mendasarkan pada kesenangan dan hawa nafsu itu. Karena penyakit kolbu ini penting banget tuh. Penyakit kolbu itu biasanya ada dua hal. Yang pertama itu adalah syahwat ya, syahwat kita tadi nafsu segala macam. Yang kedua subhat. Subhat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesesatan gitu dari sisi akidah pemikiran itu. Jadi kalau kita hari ini melihat ya, jujur aja kita melihat pengobatan itu hanya dilihat secara material aja gitu. Nggak dilihat secara ada sesuatu yang kemudian masalah di kolbu kita. Karena memang peradaban hari ini peradaban materialistik. Peradaban di mana basis konstruksi berpikir itu berdasarkan materi itu. Tidak ada kemudian basis itu berdasarkan spiritual gitu. Makanya saya pengen ngomong nih jujur aja. Orang yang sekuler memisahkan agama dan kehidupan itu justru sakit hatinya. Kenapa sakit? Karena mereka tuh menolak diterapkannya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika hati kita tuh menolak untuk diterapkannya aturan Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebenarnya itu hati kita sakit itu. Jadi sakit itu kondisi di mana kita itu kemudian ketika hati itu bermasalah. Padahal sebenarnya kita cinta, benci, rindu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Jadi ini penting banget tuh. Jadi membersihkan kolbu gitu.
Jadi makanya tazkiyatun nafs itu bagaimana kita bisa menjaga hati kita gitu loh. Untuk menjaga hati kita ya kita harus berupaya gitu. Sebetulnya upayanya kan sebetulnya mudah kalau diucapin. Contoh gini, kalau kita mau sehat itu sebetulnya ya udah kalau misalkan nggak ada makan puasa aja. Ngomongnya kan gampang. Tapi kan melakukannya susah. Itu kan sebagaimana kita sholat tahajud gitu loh. Susah kan bangunnya kan gitu loh. Membiasakan kan susah gitu loh. Nah itu. Ya karena apa? Karena ada beberapa godaan segala macam, mungkin makan terlalu kenyang sehingga tidak bisa bangun gitu. Jadi malam tuh nggak bisa bangun kan gitu. Padahal kalau kita insya Allah rutinkan tahajud, insya Allah kita akan sehat. Nah inilah. Jadi dalam Islam juga memandang ya bahwa pengobatan itu bukan hanya fisik jasmani doang, tapi juga bicara tentang qalbu, dan itu sangat detail. Dan ini luar biasa indahnya Islam. Jadi sangat detail sekali bahwa kalbu juga tuh harus sehat gitu. Jadi kalbu kita kalau sakit ya, contoh aku mau cerita nih ya. Banyak permasalahan yang dialami oleh perempuan biasanya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kalbu. Contohnya tuh suka marah, memendam sesuatu. Itu nanti bisa implikasi ke fisik, itu salah satunya kena MAH atau kena PCOS ya, polycystic ovarium syndrome. Jadi orang yang kena PCOS atau bermasalah dari sisi menstruasinya, di mana sel-sel telurnya tuh kecil-kecil ya, polycystic ovarium syndrome itu sel telurnya kecil-kecil, sehingga ini biasanya kalau udah menikah ya, itu kemudian kalau dibuahi itu nggak jadi, karena sperma itu nggak bisa buahi. Karena apa? Karena sel telurnya terlalu kecil. Nah biasanya kenapa muncul PCOS itu ya? PCO itu karena apa? Karena stres biasanya. Nah stres itu kan contoh kayak aktivitas gitu ya. Contoh kayak istri itu kan mahasiswa kedokteran dulu kan. Jadi istri saya itu dokter, dan tahu sendiri lah ya, ketika koas, ketika apa itu kan luar biasa kan itu. Pikirannya terkuras segala macam. Nah kadang-kadang ketika sesuatu itu terlalu dipikirkan mendalam segala macam, nah itu akan mempengaruhi kalbu gitu. Salah satunya implikasinya secara fisikly kena penyakit PCOS itu. Begitu juga dengan wanita mungkin memendam emosinya, nggak pernah dikomunikasikan, dipendam, nanti lama-lama nggak kuat tuh fisik kita. Gitu. Jadi manusia kalau kita lihat bukan hanya fisik doang, tapi juga di situ ada hati, ada kalbu, itu loh. Makanya kita bicara tentang pemikiran, perasaan, kan gitu. Jadi ada perasaan juga. Nah itu kalbunya. Nah itu kadang-kadang kalau misalkan kalbunya itu nggak seimbang, itu juga terjadi penyakit. Gitu. Jadi akhirnya kita bisa sakit itu. Ya jadi gitu. Jadi bagaimana sekarang kita bisa hidup lebih sehat, yaitu berani hidup lebih sederhana, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena solusi untuk mengobati kalbu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menaati Rasulullah SAW. Jadi Islam gitu. Jadi kalau solusinya ngaji gitu loh. Ngaji Islam, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita merenungi gitu sehingga kita tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan lebih tenang, karena kalbu yang tadi yang stres itu butuh ketenangan tuh. Emosi juga butuh ketenangan. Jadi marah itu kan bagian ketidakseimbangan emosi gitu. Marah itu kalau marah-marah terus sebenarnya. Tapi kalau sesekali kita marah itu karena dizolimi ya nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari marah terus itu nggak masalah. Biasanya kalau orang terlalu banyak marah, nanti yang nggak kuat itu jantung, pembuluh darah, gitu. Jadi berimplikasi ke penyakit yang sifatnya fisik juga. Makanya dalam Islam pun memandang bahwa kesehatan itu adalah keseimbangan. Jadi orang yang sakit atau kena penyakit itu karena ada ketidakseimbangan. Kalau penyakitnya kalbu, ada ketidakseimbangan di kalbunya, mungkin kita bisa evaluasi, muhasabah. Kalau ada penyakit di fisik atau di jasmaninya, mungkin karena ketidakseimbangan secara jasmani, mungkin dari keseimbangan menjaga kesehatan, raganya gimana, olahraga atau enggak, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu gimana, yang kita makan itu makanan sehat atau enggak lah itu. Jadi itu kalau terjadi dalam waktu yang lama, terakumulasi jadilah penyakit. Gitu bro. Gitu. Melihat fenomena ya mas, kebanyakan kan di masyarakat, bahkan di keluarga sendiri kan menganggap bahwa kalau kita sudah sakit itu seolah-olah dunia itu runtuh, artinya sudah berhenti lah. Apalagi kalau sudah stadium, misalkan sudah divonis sudah stadium 4, entah itu kanker ataupun penyakit lain yang sifatnya penyakit kronis misalkan. Kenapa hal itu justru terjadi di kalangan masyarakat? Justru membuat mereka membuat kekhawatiran, ketakutan bahwa ketika sakit itu sesuatu yang end game gitu loh mas, sesuatu yang berhenti. Jadi gini loh, kalau misalkan orang sakit yang dikhawatirkan apa? Mati kan? Gitu. Nah itu kan kembali lagi kepada apa? Kepada mindset, kepada pemikiran, kepada apa? Kepada akidah, kepada keyakinan gitu loh. Jadi kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menurunkan penyakit, insya Allah Allah yang akan menyembuhkan. Jadi itu dulu. Jadi kadang-kadang itu pengobatan itu tidak cukup hanya sebatas minum obat, operasi mungkin, atau berubah pola makan.
tapi juga harus mengubah mindset. Nah, mengubah mindset itu sebenarnya mengubah kolbu kita gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa lebih tenang, bagaimana kita bisa lebih bersabar, bagaimana kita bisa lebih ikhlas dengan sakit yang kita derita. Tentu tidak lain adalah ya kita ngaji gitu. Mengaji agama ini, mengkaji tentang kehidupan. Jadi bahasanya kita harus punya spiritualitas. Apa itu spiritual? Spiritual itu keterampilan kita hidup, keterampilan kita memandang dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, apakah kita hidup hanya begini-begini saja, gak ada tugas yang lain. Jadi kekuatan spiritual. Jadi berdasarkan sesuatu yang sangat fundamental yang kita pertanyakan. Jadi Allah itu ciptaan kita untuk apa sih sebetulnya? Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin selama ini kita jarang beribadah kepada Allah Taala. Ibadah itu dalam artian yang luas ya, bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, tapi juga ibadah dalam sisi amalan kita, berdagang juga sudah sesuai nggak dengan ajaran Islam. Apakah kita sudah menjadi pedagang yang jujur, yang adil, itu, ataukah sebaliknya mengurangi timbangan segala macam. Jadi gitu. Dalam kehidupan juga sama. Bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting banget ya ketika kita bicara tentang kolbu gitu. Bagaimana perasaan kita senang, suka, benci, rindu itu berdasarkan Allah atau enggak? Ataukah kita rasa senang, cinta, benci itu berdasarkan kesenangan? Sekali lagi ya, hati-hati loh kalau berdasarkan kesenangan. Contohnya Adi nih, Adi melakukan segala sesuatu itu karena hobi. Itu kan syahwat. Ya gitu loh. Oh iya. Jadi contoh gitu. Akhirnya apa? Contoh hobi mancing loh. Mancing terus. Nah, itu kan enggak seimbang. Enggak seimbang kan? Ya kan? Lupa diri. Iya, lupa diri, lupa tanggung jawab segala macam. Itu berarti melakukan aktivitas berdasarkan syahwat. Nah, ketika dalam waktu lama melakukan aktivitas berdasarkan syahwat, tiba-tiba mungkin sakit atau kena penyakit. Jadi kadang-kadang penyakit yang muncul itu sebagai apa? Sebagai menebus dosa-dosa kita, untuk kita bertobat, untuk kita hijrah lebih baik lagi gitu loh. Jadi tidak memandang penyakit itu buruk. Jadi penyakit yang muncul mungkin kita alami sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Oh, itulah yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan ulama menjelaskan bahwa sakit itu sebenarnya ujian bagi orang-orang yang beriman. Betul. Ujian bagi orang-orang beriman dan untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi ini luar biasa. Jadi cara pandang kita jangan memandang bahwa semua itu buruk, sakit kepala itu buruk, demam itu buruk. Ada apa di balik itu? Gitu. Karena hidup kita itu tidak semuanya itu dikuasai oleh kita. Contohnya gini, sekarang kamu hentikan detak jantungmu. Kan nggak bisa. Kamu tahu nggak jumlah rambutmu berapa? Kan nggak bisa. Jadi manusia itu ada wilayah yang dia menguasai, ada yang dia dikuasai. Kan gitu. Kita kan nggak bisa begitu jumlah rambut kita. Artinya kita lemah. Karena kita lemah berarti kita harus, kita itu makhluk. Kita tuh diciptakan oleh Sang Pencipta yang maha hebat, maha besar segala macam. Yang ciptaan ini siapa? Kan yang menciptakan Sang Pencipta yang maha hebat, maha besar itu. Allahu Akbar kan itu. Artinya apa? Kita harus mendasarkan kita seorang makhluk. Maka ketika kita seorang makhluk, maka kita harus menjalani kehidupan tuntunannya berdasarkan yang Allah telah berikan, yaitu syariat Islam itu. Itu makanya saya tadi katakan tuh, orang sekuler yang nggak mau aturan Islam diterapkan itu sakit tuh kolbunya. Sakit tuh kolbunya benar-benar tuh. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan aturan Allah, kembali kepada Allah, berani hidup lebih sederhana, untuk hidup lebih berkah, insya Allah hidup lebih tenang, lebih sehat. Jadi saya ingin ngomong gini, orang-orang beriman, insya Allah itu akan menjadi orang-orang yang berimun gitu loh. Jadi imunitas itu muncul dari iman gitu loh. Kalau orang beriman ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani Rasulullah SAW gitu, sudah dipastikan bisa jauh lebih sehat. Kenapa? Karena kita akan melangkahkan kaki pun bukan ke tempat-tempat maksiat. Kita nggak minum alkohol, nggak makan yang haram gitu loh. Kita jalan kaki ke masjid itu kan sehat gitu loh. Bangun tahajud malam itu kan sehat. Berpuasa itu sehat kan gitu. Kan nggak mungkin melangkahkan kakinya untuk clubbing di diskotik kan gitu loh. Jadi orang yang beriman, insya Allah akan lebih beriman. Insya Allah. Jadi kalau misalkan kita ada sakit, mari itu sebagai jalan untuk kita kembali kepada keimanan kita, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi jangan merasa sedih, jangan merasa drop mentalnya. Ini tentang mindset. Ini penting ya. Selain kita minum obat, minum herbal ataupun pola makan sehat, kita harus berubah mindset itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu bro. Nah, insya Allah sehat ya. Imun itu melahirkan iman. Ya, iman melahirkan imun. Nah gitu. Ini sih satu konsep ya mungkin ya Mas, kalau terkait materialisme.
yang hari ini mungkin kita kurang sadari sebenarnya. Begitupun juga di dalam dunia pengobatan yang selalu dikaitkan hanya kepentingan pengobatan, kepentingannya gejala, nanti obatnya apa. Penyakit-penyakit itu hanya bersifat materi kan. Nah, kalau berbicara hal yang seperti itu sebenarnya gini sih Mas, apakah menjadikan manusia itu justru lupa tuh terhadap bahwa manusia itu sebenarnya sudah diberikan penyakit juga beserta obatnya. Jadi Allah kan selalu tidak mungkin tuh kalau ketika menciptakan manusia itu tidak punya maksud. Begitupun juga ketika ditimpahkan ujian, diberikan penyakit, diberikan kesengsaraan ataupun kendala-kendala yang dialami, itu tidak ada obatnya, atau tidak ada solusi di balik itu semua. Makanya kan selalu yang diberikan kita bahwa di mana ada kesusahan di situ ada dua kemudahan kayak gitu sih. Cuma hari ini tidak ada pembahasan yang seperti itu. Meskipun kalau kita sudah sakit misalkan, kalau kita sudah sakit dan kita konsultasi, yang dijelaskan ya langsung, oh ini obatnya Mas kayak gitu, ini obatnya Pak gitu, oh ini obatnya Bu kayak gitu. Tidak ada yang dijelaskan antara tadi kaitannya tentang imun dan lain sebagainya kayak gitu sih Mas. Ya itu yang kurang. Jadi sistem pengobatan modern itu karena berdasarkan pengobatan Barat ya, pengobatan yang materialistik itu mereka melupakan aspek ruhiyah, spiritual, karena mereka juga nggak mengimani itu kan gitu. Makanya saya ingin ngomong gitu, likuli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Itu kata Allah loh, bukan kata aku loh. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Insya Allah itu setiap penyakit ada obatnya. Lah obat yang terbaik itu kadang-kadang apa? Mencegah. Jadi yang terlewatkan. Kalau hari ini contoh penelitian bingung cari obat untuk kanker, cari obat untuk HIV/AIDS. Ya kalau dalam Islam kan kita bisa mencegah biar gak kena AIDS. Ya kan gitu loh. Biar gak kena cancer kan gitu. Insya Allah gaya hidup orang-orang yang beriman, mengimani Allah dan Rasulnya, dia tawadu, dia sederhana gitu ya, dia rajin puasa, sholat tahajud segala macam, insya Allah jauh lebih kuat, lebih imunitasnya. Apalagi kita masuk kepada spektrum pandemik seperti ini, COVID ya, di mana orang tuh panik lah itu. Panik itu juga berbahaya karena akhirnya melahirkan namanya social anxiety, kecemasan sosial. Rebutan vaksin akhirnya kan, rebutan barang-barang segala macam. Nah itu kepanikan itu bagian daripada kolbu itu bermasalah. Itu terjadi di mana-mana, termasuk juga kayak perkara ekonomi itu kan saling berebut juga tuh. Banyak juga yang kasihan kan lihat yang kemarin kasus politik ya. Kalau ini diingatkan politik yang ngambilnya di Solokan. Makanya gini makanya sebenarnya bagaimana kita membuat diri kita lebih tenang gitu loh. Jadi tenang itu kalau kata Ibnu Sina ya, itu setengah dari pengobatan. Jadi tenang itu menjadi kunci awal untuk sembuh gitu loh. Jadi bersikaplah tenang. Itu insya Allah sakit yang mungkin kita derita itu sudah Allah kodokan pada kita. Nah tinggal tugas kita bagaimana sekarang kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lebih sederhana lagi. Kita mengubah mindset pola pikir kita, harus mau berubah dong gitu. Masa contoh sudah difonis kena kanker kelenjar getah benih, kanker payudara, kena PCOS atau darah tinggi, masa kita nggak mau berubah sih? Kan gitu. Nah makanya bagaimana kita bisa lebih aware lagi, lebih sadar lagi itu, sehingga nanti kita bisa mengurutkan tuh sequence daripada healthy itu dari mana dulu sebetulnya. Betul. Jadi saya sering mengatakan bahwa kalau kita mau mengurutkan tentang sequence of healthy itu kita mulai dari kalbu kita dulu. Jadi kalbu kita tuh bersihin dulu. Tazkiyatun nafs itu loh. Nah bagaimana membersihi kalbu, yaitu kita menjadi pribadi yang mau merubah mindset, kita menjauhi yang haram, kita makan yang thayyib, yang baik ya, yang halal itu. Jadi halal itu belum cukup ya. Saya sering ngomong kan, kerupuk itu halal tapi belum thayyib kan gitu. Karena nutrisinya segala macam. Permen karet itu halal tapi belum thayyib kan gitu. Makanya bagaimana kita bisa menggunakan konsep itu. Kita kembali kepada makan yang lebih sederhana. Coba kalau kita lihat tuh, kalau kita makan lebih sederhana, artinya kita tidak konsumtif banget. Kalau ada penyakit-penyakit pun juga sederhana gitu loh. Jadi kalau kita lihat tuh penyakit masyarakat modern, orang perkotaan itu, kenapa penyakitnya mengerikan gitu? Ya karena gaya hidupnya, coba. Gaya hidupnya konsumtif. Makanannya makanan proses kan gitu, dibuat di pabrik kan gitu. Nah ketika sakit kan ngeri-ngeri, tiba-tiba kanker, tiba-tiba kelenjar getah bening segala macam, ataupun penyakit-penyakit yang ngeri lagi kan, kecemasan segala macam. Nah karena faktor makanan juga kan itu. Akibatnya apa? Solusinya lari lagi ke pengobatan modern, pengobatan kimia juga kan gitu. Akhirnya apa? Ya
Yang untung siapa? Dan yang untung kan industri kapitalis lagi gitu loh kan. Kalau kembali di pengobatan kimia pun juga komposisinya banyak yang berbahaya, bahkan terapi-terapinya itu sangat mengancam kematian, mengancam jiwa juga, mengancam diri juga. Kayak kemoterapi itu kan sangat berbahaya kalau kita lihat dari sisi teknologi kan. Iya. Dari sisi dampaknya juga. Jadi itu seperti dua mata pisau ya. Jadi memang serba dilema. Makanya tadi coba kita tengok lebih dalam lagi bahwa penyakit itu bisa dicegah, pencegahan. Makanya para dokter pun ya, para ahli-ahli kedokteran itu mereka cenderung lebih mencegah. Coba lihat tuh kehidupannya, lebih makan yang sehat, makan yang organik ya nggak, makan buah, makan sayur kan gitu. Mana mungkin mereka akan sembarangan jajan di pinggir jalan, beli cilok kan nggak mungkin gitu ya nggak. Nah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita gitu, bahwa ketika kita sakit, pertanyaannya adalah mau nggak kita merubah mindset. Jadi tidak hanya berpikir untuk ini obatnya apa, ini obatnya. Itu kan berpikir materialis. Ya, sesuatu yang sifatnya materi. Tapi secara kolbu kita berani nggak kita merubah pemahaman kita, merubah pengetahuan kita, merubah keimanan kita untuk jadi lebih baik lagi. Jadi orang yang mutakin, orang-orang yang lebih bertakwa lagi gitu. Sehingga sakit yang kita rasakan itu mengantarkan kepada kebaikan juga. Nah, ini namanya berkah juga gitu. Jadi kita syukuri. Kadang-kadang kan ada orang yang bisa hijrah, bisa sadar itu setelah sakit kan gitu. Dulunya mungkin minum minuman keras atau berzina, sadar kena penyakit, kan akhirnya jadi lebih tawadu, lebih ini kan. Berarti kan itu nggak buruk juga kan, karena memang itu membawa dia kepada kebaikan. Nah inilah pentingnya kita memahami bahwa the sequence of healthy, urutannya bagaimana kita membersihkan hati kita, membersihkan kolbu kita. Lalu pertanyaannya gini, gimana bro untuk membersihkan hati kita? Biar hati kita itu punya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diisi dengan dengki, hasad segala macam. Ya caranya adalah ya kita memberikan cinta juga kepada Allah. Jadi contohnya gini, kalau Adi contoh, ada pedagang kerupuk ya, atau pedagang apalah ibu-ibu gitu, kamu beli borong semuanya 1 juta, gimana dia? Senengnya kan? Dia akan iya, walaupun contoh kamu nggak makan kerupuk, nggak makan gorengan, tapi kalau kamu tiba-tiba, Bu ini saya beli semuanya 1 juta, apa yang terjadi? Doanya baik-baik, ya Allah makasih ya mas gitu. Sudah dibeli, semoga masih lancar, cepat jodohnya gitu kan ya, luar biasa doanya baik-baik. Tapi apa kalau misalnya kamu cuma Bu beli 5.000, beda nggak? Beda. Itulah menghidupkan kolbu, memberi sedekah. Nah sedekah, terus selain sedekah juga memberi zakat, itu bagian daripada menyehatkan kolbu gitu loh. Barangkali kita hari ini kurang bahagia karena kita kurang berbagi, memberi ya. Iya, kurang berbagi. Evaluasi ini catatannya. Barangkali hidup kita hari ini kurang bahagia. Kita banyak bersedih karena memang kita bakhil gitu loh. Hati kita tuh mati. Nah itu hati itu juga bisa sakit. Ya, hati kolbu itu bisa sakit. Jadi itu kalau kita lihat itu hati bisa sakit, bisa juga sehat gitu loh. Hati yang sakit itu hati yang keras gitu, hati yang kaku, hati yang kemudian itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang nggak hidup gitu loh. Beda dengan hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang bersih. Kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengingat kematian, sehingga kita akan melakukan segala sesuatu juga aware gitu loh, sadar gitu loh. Nah ini penting banget loh dipahami ya. Jadi ini kan nggak ada di rumah sakit ya, poli tentang hati ini. Bagaimana menghilangkan kedengkian, menghilangkan hasad, julid gitu loh. Tadi saya ngomongkan julid segala macam. Karena kadang-kadang kita sadari kayak gitu kan. Contohnya teman kita beli mobil baru, kita gitu. Teman kita lebih muda kan kita, itu beli kipas angin dia yang kedinginan ya gitu. Nah ini menjadi satu introspeksi diri ya. Bagaimana kita bisa hidup lebih sederhana. Ya syukuri aja lah gitu. Terus orang contoh jahat ke kita, ya udah, kalau memang itu kan areanya dia gitu ya. Tugas kita bagaimana mengendalikan respon tadi biar tidak berlebihan gitu loh. Jadi kadang-kadang saya ngomong, siapa sih yang akan jadi sabar? Ya orang yang bikin kita marah gitu loh. Itu. Jadi itulah pentingnya. Jadi rasa syukur itu bagaimana hati yang sehat biar hati kita nggak mati. Insya Allah kalau hati kita hidup, hati kita itu jauh lebih aware, kita mengingat Allah, tubuh juga akan sehat. Karena gini, mata fungsinya untuk apa? Melihat. Ketika terjadi dengan masalah mata, berarti mata nggak bisa melihat, dia nggak bisa berfungsi. Tangan fungsinya apa? Menyentuh. Kan gitu. Hati fungsinya untuk apa? Merasakan segala macam. Makanya renung. Itu hidupkanlah hati itu sebagaimana fungsinya. Jadi kalau hati itu dikasih beban untuk tadi hasad, iri, dengki, ya hancur itu hati nanti.
Makanya itu juga berimplikasi kepada penyakit tuh. Termasuk mungkin berangan-angan, terlalu berlebihan. Iya, angan-angan yang berlebihan juga itu juga akhirnya membuat hati kita tuh akhirnya mati. Termasuk astagfirullah yang mungkin kita banyak bicara, banyak makan, itu juga mematikan hati loh. Jadi secukupnya aja. Nah ini ada 3 hal yang dilakukan yang kalau kamu mau lakukan itu hal itu bisa menjauhkan kamu dari penyakit. Yang pertama itu menjaga kesehatan kolbu kita. Ya. Kita jaga kesehatan kolbu kita. Ya. Yang kedua menjaga kesehatan raga kita, fisik kita. Kita jaga ya olahraga. Ya jangan seharian main game. Kita hidup ya harus ya hidup di dunia nyata itu, bukan hidup di dunia virtual gitu. Silaturahmi, ketemu, menyapa, tersenyum. Membuktikan bahwa kita tuh manusia, bukan hanya lewat chatting doang segala macam, tapi buktikan jalan kaki di atas tanah segala macam. Itu sehat raga kita. Kemudian yang ketiga, sehat makanan kita. Ini penting banget, memperhatikan makanan yang sehat sehingga ketika kita masuk ke dalam tubuh kita jadi sehat. Nah ini menjadi challenge. Ngerti ini mudah, tapi melakukannya susah. Kuncinya cuma 3 berarti ya Mas. Iya, jadi itu urutan biar kita bisa sehat gitu. Jadi insya Allah kalau kita butuh kesungguhannya, mau hijrah pola makan, mau memperbaiki itu insya Allah, dan menambah pengetahuan kita, sakofah kita, wawasan kita, insya Allah menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi lah dari hari kemarin. Gitu bro. Selain gini sih Mas, kalau melihat ya dunia pengobatan, selain tadi dunia pengobatan tidak membahas unsur hati, membahas unsur kolbu, dan memang sejak kecil itu kita selalu ditanamkan mindset yang luar biasa bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat hati yang kuat. Kalau kita lihat dari prinsipnya Ibnu Qayyim al-Jauzi, ini prinsip yang salah. Seharusnya dibalik, bahwa di dalam hati yang sehat terdapat fisik yang kuat. Artinya memang satu paradigma yang dibangun oleh Barat dengan satu paradigma yang dibangun Islam itu sangat berbeda, dan filosofinya dia melihat, kalau Islam itu melihat dari sisi kolbu dulu, baru berdampak kepada fisik. Nah sementara kalau dari Barat dibangun dari perspektif ya dari fisik dulu ke Barat, kayak gitu sih Mas. Iya memang itu cara berpikir dasar materialisme gitu loh. Jadi materi aja. Jadi makanya istilah yang mungkin diajarkan di sekolah dulu, mens sana in corpore sano itu kan istilah Yunani, kan istilah dari Barat itu kan, bahwa dari fisik yang kuat itu kan ya terdapat, itu kan kebalik sebenarnya. Kalau di dalam Islam itu ya kolbunya dulu dikuatin, spiritualnya dulu, akidahnya dulu dikuatin, insya Allah itu juga akan menguatkan, karena ada kekuatan besar yang menggerakkan gitu. Yaitu kekuatan spiritual kita itu loh. Kenapa sih kita harus hidup sehat? Kenapa sih kita harus makan yang sehat? Kenapa? Karena itu harus ketemu kan. Ya tidak lain adalah biar kita itu bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita selamat di dunia, biar kita sukses juga di dunia. Kan nggak enak juga kalau misalkan kita selalu punya masalah dengan tadi, karena kita nggak mau menjaga hati kita selalu hasad, iri, dengki, kan juga nanti orang masalah itu. Kemudian kalau misalkan kita fisiknya juga masalah, juga akhirnya kan kemudian juga menghalangi juga kesuksesan segala macam, aktivitas ibadah segala macam. Gitu. Jadi memang prinsip ini perlu kita pegang ya. Jadi dimulai dari kolbu dulu, baru kolbu ini insya Allah akan menggerakkan fisik gitu. Bukan dari fisik dulu gitu. Nah cara pandang yang diajarkan di sekolah-sekolah segala macam, karena memang sistem hari ini itu sistem materialisme. Termasuk melihat kesuksesan itu hanya sisi materi. Kalau kesuksesan itu hanya sisi materi, ini aku cerita sedikit ya. Contohnya kita lihat seorang pengajar atau seorang guru dan seorang pengusaha. Kalau kesuksesan itu hanya punya materi, punya mercy, punya uang katakanlah 10 triliun, berarti kalau gitu guru nggak sukses dong, iya nggak? Pengajar nggak sukses tuh, guru ngaji nggak sukses tuh. Kalau definisinya sukses itu adalah materinya nggak? Makanya dalam Islam itu sukses itu bukan hanya materialisme. Sukses itu adalah keberkahan, yaitu ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Jadi standarnya itu adalah berkah, bukan materi. Kalau standarnya materi tadi, ya sukses itu hanya dimiliki oleh pengusaha, orang-orang yang kaya gitu. Ya, yang dia punya mobil, punya ini. Berarti seorang pengajar nggak sukses dong, kan gitu ya. Ini penting banget untuk memahami ini. Jadi kesuksesan itu bukan hanya secara materialisme. Tapi kan gini, orang yang tadi yang mungkin punya mercy, punya uang 10 triliun, bisa juga dia punya masalah dengan keluarganya, anaknya makan narkoba, contoh istrinya mungkin punya masalah dia sama istrinya. Atau penyakit aku. Gitu. Jadi tadi standar materi itu nggak bisa untuk kesuksesan. Makanya di dalam Islam sukses itulah bagaimana hidup kita menjadi lebih berkah.
ziyadatul khair. Hidup itu menjadi semakin hari menjadi lebih baik. Yaitu ketika kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun profesi kita, pekerjaan kita apapun, itu prinsipnya lah bagaimana kita bisa bekerja lebih berkah lagi. Ya contohnya kalau bekerja lebih berkah lagi gimana? Ya bekerja dengan kita tuh memegang akidah Islam kita, di mana Islam tuh melarang kita mencuri, ya kan nggak? Melarang kita kemudian untuk maling gitu loh. Sehingga kita menjadi lebih berkah gitu loh. Ketika kerja kita gunakan waktu ketika kita kerja ya benar-benar untuk kerja. Bukan lagi kerja menggunakan waktu untuk yang lain, itu kan nggak berkah. Contoh gitu kalau bekerja ya gitu. Jadi insya Allah kalau standar ini berkah, standar kita adalah Islam, itu insya Allah kita jadi hidup tenang, bisa lebih tenang, lebih damai, lebih sehat. Makanya kalau kita lihat dari sejarah Islam dulu zaman khilafah segala macam, itu kan orang sehat-sehat banyak kan itu. Orang tuh kalau misalkan dulu ya jihad para sahabat itu kan bulan Ramadan, ya nggak? Bulan Ramadan, puasa, Jazirah Arab, padang pasir. Iya enggak? Iya loh. Jadi memang luar biasa Masya Allah fisiknya. Karena apa? Karena keimanan tadi. Jadi kita harusnya jangan mulai dari fisik dulu yang kuat, tapi iman dulu yang kuat. Insya Allah itu akan melahirkan fisik yang kuat. Tapi memang menggambarkan kesederhanaan juga sih Mas kalau kolbu yang kuat ya. Artinya memang bagaimana dulu kalau para sahabat itu makannya cuma kurma untuk bekal, kurma dijadikan bekal untuk berperang. Itu kan kalau kita berbicara dari sisi kolbu dan dari sisi fisik. Kalau hari ini ya konteksnya kok bisa gitu lah. Artinya memang orang-orang dulu tuh imannya itu begitu kuat. Jadi bahkan mereka menahan lapar, bahkan mereka menahan segala kondisi yang dari sisi kemewahan. Terlepas nanti kalau misalkan Islam sudah menjadi pemenang ya di waktu ketika sudah Persia dan Romawi runtuh, ya Islam menjadi pemenang. Akhirnya kan diberikan kesejahteraan, mendapat para sahabat juga mendapat kekayaan di situ, mendapat kesejahteraan lah. Nah, cuma kalau sebelumnya itu kan berbicara tentang bagaimana imannya itu kuat banget. Tapi gini Di, itu bukan bicara tentang menang atau sebelum menang atau setelah menang, tapi bicaranya gini. Jadi ada prinsip sederhana itu kan dari Islam. Nilai-nilai dasarnya gitu. Sesuatu yang menjadi spirit itu kan adalah memang kesederhanaan itu sendiri. Gimana tadi ketika Quran juga bicara tentang bagaimana metode pengobatan. Salah satunya adalah dengan kita menjaga kesehatan. Kita jaga kesehatan, kita jaga hati kita jaga kolbu kita jaga raga kita, fisik kita. Termasuk disunahkan untuk olahraga. Kan ada olahraga renang, memanah, berkuda segala itu olahraga bergerak gitu ya. Bukan main game. Sekarang kan orang main bola, main game, bukan bola di lapangan benerannya enggak. Iya. Orang main panah-panahan di game. Paham gak? Jadi dunia virtual hari ini jadi memang sudah agak ini, jadi palsu gitu. Kayak tempo hari aku ngomong tentang makan, kita kalau orang dulu makan asli ya, sekarang makanan palsu. Dulu asli makan daging, sekarang rasa daging. Dulu makan jeruk, sekarang udah serbuk jadi sari jeruk atau apa. Jadi memang itu, jadi harus bedakan mana yang makanan asli, makanan palsu. Termasuk tadi mana olahraga asli, mana olahraga palsu. Gitu. Termasuk juga dalam hal makanan ya. Dalam hal makanan itu penting banget kita jaga. Termasuk jangan berlebihan makan. Jadi kalau kita lihat konsep Islam itu makan sederhana kan. Jadi makanan tunggal, nggak makanan yang kemudian udah dicampur-campur, ada pewarna, pengawet perasa, itu juga berimplikasi juga gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa merubah mindset dan bagaimana kita berani hidup lebih sederhana, lebih sehat lagi gitu. Tentu dengan kita kembali lagi kepada Islam, kembali kepada bagaimana hati kita tuh bersih sehingga itu menjadi urutan. Ya, jadi 3 hal tadi ya yang aku sampaikan ketika kamu pengen jarang sakit, lakukan itu. Ya, jadi kolbu kita, ya. Yang kedua itu adalah raga kita, fisik kita. Yang ketiga makanan kita yang sehat. Itulah urutan-urutannya yang perlu kita lakukan. Mudah ngomongnya, melakukannya perlu kesungguhan gitu. Terkait ini sih Mas, kalau kita melihat ya hari ini juga dari perspektif yang lain ya, apakah memang benar bahwa metode pengobatan itu seolah-olah hanya bentuknya ada yang di rumah sakit atau terapi-terapinya yang sifatnya teknis gitu. Apakah tidak ada pengobatan-pengobatan alami yang orang tuh bisa semua lakukan? Artinya menengah ke bawah kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, menengah ke atas juga bisa dilakukan. Akses itu yang seolah-olah hari ini kan kayak rumah sakit itu yang bisa mengakses itu adalah menengah ke atas. Nah sementara menengah ke bawah kan mereka tidak bisa mengakses itu, harus punya fasilitas-fasilitas lain. Apa memang tidak ada cara metode-metode lain yang semua orang itu bisa akses gitu loh? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari urutan nanti ketika
kita ingin sehat, yang pertama kita menjaga kolbu. Makanya zaman dulu itu kalau kita lihat ya zaman-zaman Abbasiyah mungkin atau zaman-zaman kekhilafan itu, para ulama itu juga menjadi klinik-klinik. Contohnya adalah ada Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu juga mereka para ulama-ulama yang akhirnya menjadi obat daripada hati, kolbu itu. Kemudian juga negara juga membuat satu sistem pengobatan juga yang mungkin untuk mengobati secara fisik. Jadi memang make sure gitu. Kalau kita lihat sekarang kan karena memang sistemnya sistem materialistis gitu ya. Orang-orangnya jadi muncul orang-orang yang oportunis, hanya melihat keuntungan dari sisi materialisme, keserakahan yang diumbar, itu kan itu kemewah-mewahan, hedonisme. Ini yang membuat manusia tuh makin rusak. Baik itu rusak secara kolbunya, secara hatinya, juga rusak secara fisiknya. Itu gaya hidupnya juga semakin kita lihat semakin jauh daripada bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya kan gitu. Karena ya kita jujur aja gitu melihat situasi ini kan miris tuh, karena mungkin karena makan makanan yang haram, makan makanan yang palsu, yang generasi yang tumbuh juga dengan seenaknya melanggar perintah Allah, minum-minuman alkohol, mabok-mabokan kan gitu. Jadi pentingnya banget kita sebenarnya bagaimana kita lebih sadar. Salah satunya kita menyampaikan itu dan ada peran juga membangun satu sistem juga, sistem yang berdasarkan kesadaran tadi, bukan sistem berdasarkan materialisme itu. Jadi ini menjadi catatan juga itu sehingga masyarakat bisa lebih sehat. Jadi kompleks banget tuh kalau kita lihat sistem kesehatan hari ini, termasuk sistem pengobatan medis segala macam. Karena memang keserakahan tadi akhirnya banyak orang yang akhirnya menentang-tentangkan antara pengobatan herbal dengan obat kimia. Ya kan kemarin kita udah ngobrol itu kan, sebenarnya nggak ada beda yang mencolok, sama-sama untuk pengobatan gitu loh. Kadang-kadang kenapa ditentang? Karena keserakahan gitu loh, kepengen dapat duit banyak, kepengen dapat materi banyak gitu. Sebenarnya sesuatu itu saling melengkapi. Ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kehidupan kita. Nah tugas kita bagaimana mindset itu ya ditanamkan benar dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting banget itu kita menjadikan orang yang standarnya itu adalah rindu kita, cinta kita, benci kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menaati dan mengimani Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik. Karena Rasulullah SAW itu luar biasa, itu satu hal yang mungkin aku baca ya, dan dari Sirah Nabawi itu beliau itu selama hidupnya itu sakit cuma 2 kali. Masya Allah, nggak ada orang sekarang gitu kan, setahun sakit berapa kali kan gitu ya. Jadi ini satu pembelajaran banget kan gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi lah hidup kita gitu. Insya Allah kita bisa berjalan menjadi lebih baik, insya Allah gitu. Kalau ini terkait masalah ini sih Mas, kalau kita lihat perkembangan juga bahkan itu kan kalau di zaman Umar Abdul Aziz itu rumah sakit itu benar-benar bagaimana meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Iya. Di zaman itu bahkan tabib-tabib itu kan mengatakan jumlah yang sakit itu bisa dihitung. Iya. Baik itu dari sisi kesenjangan ekonominya mungkin karena kekurangan, ataupun dari sisi pelayanan kesehatan. Nah sementara hari ini kita lihat bahwa justru di mana ada rumah sakit bisa diukur mutu kesehatan masyarakat justru rendah. Kenapa? Iya. Karena kita lihat di mana ada rumah sakit besar justru masyarakat berbondong-bondong. Artinya mengatakan bahwa semakin banyak orang ke rumah sakit berarti menandakan bahwa mutu kesehatan masyarakat di daerah tersebut justru rendah. Iya, I see. Jadi saya setuju ya. Jadi memang harusnya dibangunnya rumah sakit itu dia kan harus sukses ya. Nah suksesnya sebuah rumah sakit ya nggak ada orang sakit. Iya. Nah, sekarang kan malah enggak kan gitu. Ada rumah sakit dibangun di suatu kota malah orang sakit tambah banyak kan gitu. Nah itu pertanyaan ada apa? Mutu kesehatan masyarakat dibalik canggihnya teknologi, ilmu kedokteran yang semakin canggih, tapi mutunya semakin anjlok. Nah ini yang kita harus berpikir ulang, apa yang salah dari sistem hari ini. Itu tadi saya sudah menyinggung ya bahwa yang salah dari sistem hari ini ya karena cara berpikir materialistis tadi. Cara memandang bahwa sehat itu hanya fisik saja. Padahal kan sehat itu juga kolbu kita. Kita pernah nggak ngukur? Mungkin kita sering ya ngukur badan pakai termometer. Wah panas. Pernah nggak kita mengukur hati kita, kolbu kita? Sebetulnya kolbu kita itu sakit nggak sih? Coba evaluasi tadi. Jangan-jangan selama ini kita nggak bahagia, kita kekurangan, kita sempit karena kita kurang meluaskan hati, berbagi dengan orang lain, sedekah dengan orang lain, kurang mungkin ibadah sunat sholat di malam hari, tahajud, kurang mungkin kita puasa Senin Kamis. Itu bisa jadi karena jangan disepelekan ya hal-hal seperti itu, karena
orang itu karena berpikirnya materialisme, ketika menyepelekan hal seperti itu, akhirnya apa? Ya terjadi penyakit itu. Sudah bisa dipastikan orang yang sering tahajud, sering puasa, insya Allah jarang lah pada penyakit-penyakit yang berat, yang berbahaya. Pasti kita lihat orang yang kena penyakit-penyakit berat tuh bisa dilihat kan, mungkin dulu tukang mabuk atau mungkin dulu, ya bisa lihat, makanya para pejabat, mohon maaf ya, setelah pensiun gimana kan, penyakitnya ngeri-ngeri kan, ya evaluasi juga gitu loh, maksudnya gaya hidupnya, kemudian bagaimana kolbunya gitu loh, zolim segala macam gitu, itu penting banget ya. Makanya mudah-mudahan obrolan kita didengar banyak orang dan ini menjadi satu perspektif gitu loh. Jadi sebetulnya perspektif itu banyak gitu loh. Sayang sekali kita kadang-kadang itu ya tadi hati kita tuh sakit, jadi nggak mau nerima masukan orang lain. Ini ciri hati yang sakit kan. Makanya saya sering ngomong kan di ASBO ini ya, kita mengkaji pengobatan bukan untuk pengobatan. Kita mengkaji ilmu bukan untuk ilmu. Kita mengkaji herbal bukan untuk herbal, tapi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkaji ilmu untuk ilmu jatuhnya sombong. Kalau kita mengkaji pengobatan jatuhnya nanti materialisme, bisnis doang. Kalau kita mengkaji herbal untuk herbal jatuhnya juga nanti adalah hanya materialisme. Tapi kita didikin ASBO itu bagaimana kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ikhtiarnya kita kembali kepada Allah, yang kita bersihkan hati kita. Makanya teman-teman mungkin yang punya pengalaman tentang sakit, salah satunya itu kita harus berubah mindset. Ya, mindset kita harus berubah. Jadi pengobatan aja itu nggak cukup. Ya, pengobatan aja nggak cukup, saya katakan itu. Kita butuh merubah mindset kita. Kita butuh memperbaiki keimanan kita. Kita butuh untuk kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk kemudian mau hidup lebih sederhana lagi. Karena apa? Karena landasan kenapa kita makan sehat salah satunya harus ketemu. Kenapa sih aku makan sehat? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaannya. Dia ciptakan makanan yang beraneka ragam, warna hijau, kuning, orange. Itu luar biasa, Masya Allah. Itu sebagai rasa syukur kita gitu loh. Ketika kita makan makanan yang alami, yang Allah ciptakan di alam ini, insya Allah akan jauh lebih sehat itu badan. Ketika jauh lebih sehat, kita bisa beribadah, melangkahkan kaki kita untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi itulah. Jadi kalau minum herbal itu bagian daripada pola makan sehat itu. Bukan hanya obat yang sifatnya racun, obat kimia tadi. Yang obat-obatan kimia juga nanti ketika terlalu banyak dia akan punya efikasi atau punya efek, salah satunya resisten obat gitu. Makanya kita minum kunyit, minum kelor itu jauh lebih ramah lingkungan, jauh lebih mensyukuri. Masya Allah loh, kalau kita minum kelor tuh di ASBO itu kan ada kelor, kita memandangi hijaunya kelor ini adalah bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu menjadikan kita lebih tawadu lagi, beriman lagi. Insya Allah itu akan jauh penyakit dari kita dan itu akan memperkuat iman kita. Kan gitu. Makanya dalam Islam juga ada adab-adabnya kan, sebelum makan kita berdoa dulu, bersyukuri rezeki yang bisa kita dapat. Kemudian kita ada cuci tangan, makan dengan tangan kanan. Luar biasa, Masya Allah itu. Betapa detailnya Islam itu. Ya, luar biasa. Makanya sequence of healthy itu urutannya dari kolbu kita, spiritual kita, jiwa kita. Kalau itu sudah bagus, sudah kita bersihin, insya Allah raga kita, fisik kita juga akan sehat. Itu teman-teman perlu pahami itu secara detail gitu. Melahirkan ketenangan kan Mas? Insya Allah. Kalau kita lihat fenomena sisi mental, artinya memang Mas sebagai praktisi kesehatan nih, praktisi kesehatan holistik, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang kepada yang mendengarkan podcast ini, Mas. Pengalaman-pengalaman bagaimana mengobati pengobatan secara alami atau pengobatannya sifatnya holistik. Iya, jadi saya juga ini kan terapis ya. Jadi terapis bekam, terapis lintah itu. Suatu ketika tuh saya pernah menterapis seseorang lah gitu ya, kita sebut aja seseorang itu. Jadi laki-laki, beliau sakit itu. Ketika sakit beliau tuh kena stroke gitu ya. Kena stroke, Masya Allah, itu luar biasa. Kena stroke, kemudian saya tuh terapi bekam tuh, saya bekam gitu. Ya, stroke itu karena pecahnya pembuluh darah. Itu terus satu ketika saya tanya ketika saya terapi jadi itu suami istri gitu ya, ada suami istri, bapaknya itu stroke gitu, bapaknya itu stroke, kemudian saya tanya, ini bapak sebelum sakit gimana gitu sama ibunya itu, ini Mas marah-marah terus, kerja itu hari marah-marah sampai suatu ketika tiba-tiba terpleset jatuh di kamar mandi, akhirnya ketika dicek segala macam dia kena stroke sampai sekarang terbaring gitu. Itu walaupun stroke-nya belum parah banget, artinya dia masih bisa ngomong, cuman kalau orang stroke kan pelok gitu ya gitu.
itu. Dan saya waktu itu terapi, kita bekam rutin, kita kasih herbal, kita juga support secara spiritual healingnya itu, bahwa ini adalah kejadian karena ketentuan Allah dan pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika ibunya ini menghubungi saya, Mas, saya kok badannya gatel, seluruh gatel, jadi gatel garu-garu gitu, gatel. Terus saya datangkan ke rumahnya gitu, main gitu. Terus saya tanya, ibu gatel sudah berapa lama? Oh, sudah 3 hari ini, Mas, gitu. Terus saya tanya, apakah ibu ada sesuatu yang mengganjal yang dipikirkan gitu? Saya tanya gitu. Oh, enggak, Mas. Kayak gitu, dia ngomong gitu kan ibunya. Apakah ada mungkin ibu merasa jengkel atau marah atau stres segala macam saya umur? Oh, enggak, Mas. Baik-baik saja kok. Gitu. Terus bagaimana pola makannya, Bu? Gitu. Ya, saya makannya sehat kok, Mas. Banyak makan sayur, buah. Oke, kalau seperti itu berarti itu di luar kemampuan saya, Bu. Gitu, saya ngomong gitu. Jadi kemampuan saya, ilmu yang saya pelajari, ya kaitannya antara gatal itu bukan hanya secara fisik saja, tapi secara kolbu itu ada masalah. Kalau gitu saya pamit, Bu, gitu. Nah, ketika saya mau pergi, ibunya tuh langsung, Mas, yang Mas tanyakan tuh semuanya betul. Jadi saya itu pusing, saya itu stres ngurus bapak sakit. Artinya apa? Kalau kita stres kadang-kala itu juga muncul salah satunya gatal. Bahkan orang yang punya gatal menahun itu ya, itu sudah bisa mungkin karena hatinya ya, hatinya. Ini benar bahwa kolbu itu penting. Nah, tadi kan saya mau pamitan ya, dia ngomong benar semua Mas yang Mas sampaikan. Gitu. Akhirnya saya, ya kalau gitu di tazkiyatun nafasnya itu, bagaimana kolbu kita juga harus dibenahi juga. Makanya kalau kita sakit itu selain juga ujian bagi yang sakit, ujian bagi yang ngerawat juga. Kadang-kadang kita memperlakukan orang sakit itu kasar kan gitu, marah, bentak segala macam. Nah, berarti kan mentalitas kita juga harus kita bentuk juga. Nah, ini menjadi pelajaran juga bagi kita yang nggak sakit, bagi saya mungkin ya, dari pengalaman itu gitu. Ya akhirnya kita sampaikan stres itu ya harus diobati, karena stres itu salah satunya berimplikasi ketidakseimbangan pembuluh darah segala macam. Kayak gitu. Akhirnya ya keluar gitu. Jadi orang yang gatal tadi, orang yang gatal ke seluruh badan itu salah satunya tanda stres dalam waktu yang lama gitu. Nah, itu orang stres itu sudah bisa dipastikan biasanya dia tuh susah buang air besar juga. Sembelit itu. Makanya teh detok yang saya bikin itu sebetulnya perjalanan saya 10 tahun itu. Selama perenungan memang yang panjang berarti, Mas, iya, untuk mendapatkan racikan itu. Iya, jadi bagaimana sebetulnya perut itu menjadi rumahnya penyakit itu. Itu kan kadang-kadang kalau bicara tentang syahwat itu kan perut sama bawahnya perut kan? Ya kan ya? Iya. Itu syahwat itu. Syahwat itu bagaimana bisa merusak tubuh kita gitu loh. Jadi penting banget itu lebih sadar lagi, sehingga ketika kita bisa menjaga perut kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita bisa kita handle, bisa kita benar-benar makan tuh hanya yang baik-baik, tidak berlebihan dalam makan. Insya Allah kita juga jauh lebih sehat. Insya Allah. Jadi gitu. Jadi ini penting banget ya kita lakukan ya di dunia hari ini, di dunia modern saat ini. Gitu. Jadi kita membangun Asbo ini ya di Azalea Botanical itu bukan karena hanya ingin jualan produk dapat duit, bukan, tapi memang ada pengalaman, ada histori itu, ada perjuangan yang ingin kita sampaikan itu, bagaimana kita bisa hijrah pola makan, kita bisa lebih sederhana lagi. Karena tadi aku ngomong seperti ini kan kemarin udah aku ceritain ya tentang perjalanannya itu. Bagaimana ketika saya menikah juga istri saya kena PCOS tadi gitu, karena memang kuliah di fakultas kedokteran ya segala macam, jadi sibuk, pusing, stres. Nah, salah satunya adalah sel telurnya kecil-kecil. Kita rubah dengan gaya hidup sehat itu. Ini perjuangan. Kenapa saya mengatakan ini perjuangan? Karena ada sesuatu nilai yang ketika aku bangun tidur aku mau ngapain, gitu loh. Ketika kita menghirup nafas ini ada suatu alasan yang kuat yang kita terus melakukan itu. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita hanya sekedar mencari duit, hanya sekedar dapat materi, kalau sudah dapat terus mau apa? Beli mobil. Beli mobil senangnya kan paling sebulan 2 bulan. Setelah itu gimana? Beli HP. Beli HP kan senangnya seminggu 2 minggu. Setelah itu mau apa? Nah, jadi value di Asbo ini ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, ketika kita berjuang bahwa ketika tubuh kita sehat, ini menjadi bekal kita untuk bisa lebih taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi bukan hanya sebatas materi saja. Tetapi juga ada satu nilai-nilai, ada satu pemikiran, ada satu perspektif yang kita sampaikan kepada banyak orang, bahwa sehat itu bukan hanya materi doang kok. Penyakit itu bukan hanya ada di fisik doang, tapi juga ada di kolbu kita, dan kita harus memperbaikinya itu terus-menerus. Jadi ikhtiar sehat itu ya terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Mati.
Kan gitu ya. Contohnya kita ngajari anak untuk doyan makan sayur. Awal-awal kan nggak mau. Tapi kan jangan nyerah. Lakukan aja terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Itulah parenting. Jadi lakukan terus gitu. Diajak. Ayo makan sayur. Jangan digurui, jangan diceramahi. Nggak suka itu anak diceramahi. Makan sayur apalagi nggak suka. Sehingga apa? Ketika anak diceramahi ya, kamu nggak mau makan sayur ini. Akhirnya terbiasa di anak itu apa? Ini kalau sayur, ibu saya marah-marah. Ini kalau sayur, ibu saya cerewet. Akhirnya kayak gitu kan? Yang tertanam gitu loh. Makanya bagaimana kita sebenarnya ajak. Hidup sehat, ayo bisa. Jadi di Hasbo kita, di Hasbo ini ya, aku juga ajak, ayo hidup lebih sehat. Ayo hijrah pola makan. Itu. Berani stop makan makanan kemasan. Berani hidup lebih sehat. Konsumsi herbal, itu bagian dari pola makan sehat loh. Dan itu bukan obat sebetulnya. Tedetong itu kan daun-daun itu bagian daripada pola makan sehat. Insya Allah ya, insya Allah apa yang kita lakukan bagian dari perjuangan sehingga mudah-mudahan bisa membantu banyak orang. Itu sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat pada manusia lain. Jadi mari lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi kalau teman-teman jadi reseller, jadi agen ya bukan hanya keuntungan materi, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi manusia lain ya, insya Allah gitu deh. Selain membahas terkait kunci sehat ataupun membahas kunci sehat fisik itu dari sisi fisik itu, selain memperbaiki kolbu, bagaimana makan sehat juga, apakah ada yang lain yang bisa kita lakukan sih Mas? Kalau kita memang, apalagi kalau kita sudah kena penyakit, apa yang harus kita lakukan selain tadi memperbaiki kolbu, makan yang sehat? Ya, jadi kalau kita sudah kena penyakit, yang pertama ditata hati kita, mindset kita ditata. Sakit yang kemudian terjadi pada diri kita ini adalah kode dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang sudah harus terjadi. Jangan lari dari itu, jangan memungkiri itu. Ya kita minta ampun ya Allah, aku mohon ampun atas mungkin selama ini mungkin ada perbuatan, tingkah laku, gaya hidup yang kemudian jauh sehingga merusak tubuhku sendiri. Makanya kita selalu berdoa kan untuk diselamatkan dari kedoliman tangan kita, kedoliman diri kita sendiri gitu. Itu mindset yang kita pertama lakukan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki itu butuh waktu, karena sakit itu tidak terjadi dalam 1 detik, 1 jam, 1 malam. Tapi dalam waktu bertahun-tahun. Jadi sakit itu akumulasi dari waktu yang lama. Maka untuk memperbaikinya, contoh kita merusak badan 10 tahun. Masa setahun harus cepat-cepat sembuh kan? Mau start. Ya mungkin ada proses. Nah ini menjadi satu hal yang menjadi penggugur dosa kita insya Allah. Gitu. Yang kemudian yang ketiga lah, ya kita cari pengobatan lah. Cari pengobatan yang di situ tuh tidak haram, pengobatan yang halal, yang thayyib. Salah satunya kita mengubah juga pola makan kita. Kita mungkin pengobatan menggunakan herbal atau pengobatan yang lain terserah gitu. Yang penting ini tidak menggunakan sesuatu yang melanggar dari ajaran Islam, ajaran agama. Itu. Jadi sakit itu harus kita jadi lebih baik. Gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan sehingga apapun yang terjadi dalam diri kita bisa terima, kita bisa menjadi lebih tawadu. Allah lah yang akan menyembuhkan. Jadi ingat Allah dulu. Bagi Allah mudah insya Allah untuk menyembuhkan. Kan itu. Kadang-kadang kan kita berpikirnya ini obatnya apa, pakai apa. Tapi kita melupakan siapa yang memberikan sakit. Kan gitu. Nah, sakit itu diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ya mungkin karena kesalahan kita gitu. Contohnya rokok, mabuk-mabukan segala macam. Itu jadi kemudian kita imunitasnya lemah segala macam. Itu menjadi satu pelajaran. Jadi jangan menyerah. Never give up dengan kasih sayang Allah. Itu. Misalnya kalau kita mendekat kepada Allah, Allah lah yang akan kasih berikan obatnya. Tadi likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Itu bukan kata saya, kata Allah dalam Quran. Jadi Allah sudah menjanjikan itu. Barangkali obatnya itu yang dekat dengan kita. Contoh mungkin rumput-rumputan, herbal atau kunyit atau kelor barangkali. Tinggal kita bagaimana ikhtiar. Jadi pengobatan di dalam Islam itu ya, atau pengobatan dalam itu tidak kaku. Bisa juga obat itu bertobat. Bisa juga obatnya itu sholat tahajud rutin. Bisa juga obatnya puasa Senin Kemis. Bisa juga obatnya kita memaafkan. Mungkin kita pernah menyakiti orang itu, kita nggak maafkan, kita maafkan, kita lepaskan gitu emosi itu gitu. Jadi nggak harus melulu minum pil gitu loh, nggak harus melulu operasi segala macam. Ini juga ada satu kisahnya. Ada seseorang ini divonis kena tumor daging tubuh di kepala, tepatnya di dalam kepala. Nah ini divonis harus operasi, tapi dia nggak karena memang rumah sakitnya penuh, belum bisa melakukan operasi. Dia akhirnya pulang ke kampung. Ketika di kampung, dia mungkin banyak berubah, hidupnya lebih natural, jalan kaki segala macam. Masya Allah, itu tumornya itu yang tadinya itu bisa kempes gitu,
Artinya apa? Ketika dia kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada hukum alam, kepada sunatullah, kembali, insya Allah itu penyakit juga secara tidak langsung berangsur langsung. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mindset yang perlu ditanamkan, insya Allah. Jadi Allah itu menciptakan alam ini juga di situ banyak obat segala macam. Tinggal bagaimana kita mensyukuri, tidak mengkufuri nikmat itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan renungan bagi kita. Dan dari kisah-kisah yang aku ceritakan, jadi sehat itu bukan hanya secara fisik saja, tapi secara kolbu juga. Urutannya itu menjaga kolbu kita, menjaga badan kita, dan menjaga makanan kita. Insya Allah ini akan menjadi lebih sehat. Insya Allah. Mengenai tentang tadi tentang alam dan lain dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, manusia itu dan bahkan kita sendiri yang merasakan sebenarnya kalau kita lihat alam itu kita membuat tenang. Kalau kita ke alam itu kan membuat kita tenang. Iya, betul. Justru kalau kita melihat hiruk-hiruk kota-kota itu sebenarnya kita sumpek gitu, Stres itu, ya, macet segala macam. Iya, makanya kayak gitu. Artinya memang manusia sebenarnya kalau kita lihat bahwa bumi ini sudah dihamparkan untuk manusia, itu menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa terpisah dengan alam. Dia selalu yang membuat dia tenang, membuat dia gembira, membuat dia ini, itu sebenarnya alam semesta ini. Setuju. Iya memang gitu. Makanya saya katakan itu banyak penyakit diderita di masyarakat perkotaan karena memang jauh dari hukum alam. Itu jauh mendengar gemericik air yang mengalir, jauh menghirup udara yang segar. Itu luar biasa karunia Allah Subhanahu itu. Jadi memang pentingnya kita kembali kepada alam, kembali kepada kesederhanaan. Artinya menanamkan rasa iman, atau apa sih iman? Keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa kita itu hanya makhluk yang lemah dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu maksud penciptaan kita ya Allah yang tahu kan itu. Jadi Allah itu maunya apa? Nah, tidak lain dan tidak bukan diciptakannya manusia, jin segala macam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu spektrumnya luas. Makanya kita kerja ya ibadah, kita belajar juga ibadah, kita berjualan juga bagian daripada ibadah, sehingga kita memegang value nilai-nilai itu, sehingga kita berjalan menggunakan aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan. Itu makanya sekali lagi ya saya ngomong ya, orang yang menolak diterapkannya syariat Islam itu mungkin ada penyakit di hatinya. Mungkin dia menolak kasih sayang Allah, menolak bahwa dia seorang makhluk. Itu karena kita tuh lemah. Coba kalau kita mengkaji ya kitab-kitab para ulama dulu, seperti kitab Tazkiyatun Nafs, itu bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah bagaimana membuat satu pemahaman, satu paradigma bagaimana untuk mengobati nafs jiwa gitu loh. Yang menjadi masalah dari masyarakat modern itu hari ini kan kita pembangunan begitu cepat, teknologi begitu cepat, ya. Kemudian tapi membuat kalbu kita tuh sakit tuh. Bahkan lupa terhadap hakikat kehidupan manusia. Dia itu lupa terhadap manusia itu asalnya dari mana sih sebenarnya. Akhirnya ketika dia melihat bagaimana mengambil tindakan pengobatan, tidak ada hubungannya maka terkait penciptaan manusia itu sendiri. Jadi selain dia memang seperti itu, memang ada paradigma yang berbeda yang dibangun selama ini yang bertahun-tahun. Ya, jadi makanya kita sebagai seorang muslim kita punya metode sendiri kan. Makanya Al-Quran itu sebagai obat, hadis itu sebagai obat. Itu artinya ketika kita menggunakan akal kita, pikiran kita untuk mengistihad, untuk melihat paradigma bahwa Islam juga punya metode. Itu makanya kalau kita misalkan bicara tentang metode pengobatan menurut Quran ya, Quran itu yang pertama menyuruh kita untuk menjaga kesehatan badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran itu menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal yang berbahaya bagi badan. Makanya ada halal haram segala macam. Kemudian yang ketiga, Quran itu juga menyuruh pada kita, mengajari kita untuk membersihkan, membuang zat-zat yang berbahaya. Contohnya kalau orang mau haji, umroh itu kan disunahkan untuk memotong rambut. Ternyata ketika rambut itu dipotong itu mampu menghilangkan uap-uap jahat gitu loh, kutu, penyakit segala macam di baik pori-pori ini. Itu masya Allah. Dan itu kan nggak ada secara ilmiahnya kan gitu. Itu dibalik berbekam mengeluarkan darah yang kemudian kotor. Hari ini baru diteliti kelihatan ternyata akar semua masalah kesehatan itu darah yang tercemar kan gitu. Makanya narkoba, minuman keras kan mencemari darah kan gitu loh. Nah bagaimana kita bersih secara fisik, secara kolbu juga kita bersihkan gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita perhatikan. Kalau darah kita sudah terlalu mendidih, cepat marah segala macam, itu juga penting juga. Itu menandakan memang udah sakit berarti. Iya, secara fisik kita ya mungkin bisa berbekam, bisa mengeluarkan itu, pola makan dijaga, lebih banyak makan sayuran gitu loh. Minum air putih yang lebih banyak lagi biar gak kena stroke.
Karena kita kalau ditanya apa obatnya stroke, ya cegah sebelum stroke itu terjadi kan gitu. Nah, paradigma pencegahan ini harus dimunculkan. Jangan hanya kalap bingung kalau sudah sakit, sedih segala macam, tapi penjagaan nggak mau. Nah, ini mindset. Ayo dong, mindset sehat itu loh ditanamkan. Jangan hanya cari duit doang gitu loh. Karena cari duit kerja siang malam sampai kemudian lupa waktu, lupa makan. Apa yang terjadi? Nah, sakit kan gitu. Makanya ada kemudian sesuatu yang Allah itu sudah secara alamiah bisa mengobati. Contohnya adalah tidur. Tidur itu sebagai obat ketika kita lelah. Itu kan mekanismenya alam itu. Jadi jangan dilawan. Kalau malam ya tidur gitu. Kemudian ketika lapar makan. Ya makan tapi jangan berlebihan. Itu kan. Nah, kecuali pengobatan untuk penyakit-penyakit yang perlu analisa. Nah, disitulah kemudian kita punya akal, punya otak untuk mengkaji itu dari sumber-sumber yaitu Quran. Makanya Al-Quran juga bicara tentang tumbuh-tumbuhan kan, bawang putih, madu, habatus soda, apalagi banyak kan gitu loh. Ada halban juga, ada jintan, macam itu herbal gitu loh. Jadi punya landasan gitu sehingga kita jadi lebih bijak ya. Harapannya kita mari kita lebih bijak gitu loh. Jangan ketika ada teman kita jualan herbal kita nyinyir. Karena itu kan kecil dibandingkan hari ini perusahaan farmasi yang menguasai itu melalui peraturan segala macam diwajibkan vaksin. Contoh kan siapa yang cuan, siapa yang untung kan mereka gitu loh. Itu. Kalau saudara-saudara kita Islam jualan madu, jualan apa itu ya kita dukung gitu kan. Karena itu juga bagus juga kan gitu. Asalkan barangnya bagus segala macam. Karena itu juga herbal itu bagian dari pola makan sehat gitu loh. Gitu. Jadi jangan nyinyir banget kepada orang-orang yang kemudian jualan herbal. Justru kita harus menjadikan pilihan. Ya hari ini kalau adanya pandemi kan menjadikan itu tren itu kan naik kan. Karena memang terbukti sebagai imunomodulator. Jadi menguatkan sistem imunitas kita insya Allah gitu. Jadi hendaknya hati kita lah ya lebih bersih. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang kayak gitu tuh, ya hatinya dicek ya. Makanya kalau untuk mengukur panas kan ada ya termometer. Bagaimana mengukur hati biar gak fasad, biar gak julid, biar gak dengki. Ya, ini PR saintis ini kalau bisa mengukur itu luar biasa ini. Iya kan nggak ada kan akhirnya kan itu. Nah itu makanya kita memandang tuh lebih spektrumnya lebih luas. Karena hati bisa sakit, kolbu bisa sakit. Nah pertanyaan kita cek hari ini kita sakit nggak kalbu dan hati kita? Gitu bro. Mungkin bisa bermanfaat ya. Kalau berbicara tentang ini sih mas, terkait pengobatan hati, kolbu, ada nggak yang menjadi tips biar hati kita itu bersih? Atau apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar hati ini bagaimana kita tunduk, mahabbah ceritanya kan kalau kita bicara dengan prinsip Islam itu kan mahabbah. Ya jadi kalau itu aku punya cara ya, cara artinya ini cara menurutku gitu ya, cara yang dan aku lakukan itu gitu. Jadi bagaimana kita kemudian membersihkan hati kita, kolbu kita. Ini biasanya aku tuh lakukan yang pertama kita kasih makan hati ini. Jadi hati itu juga perlu dikasih makan itu. Jadi makanannya hati itu apa? Nggak makan. Makanya puasa itu. Ya makanya puasa Daud. Ya, dulu waktu zaman aku masih kuliah di kampus ini bukan ria tapi puasa Daud sampai 2 tahun. Ya. Jadi bagaimana kita di samping itu karena memang ya lebih hebat juga gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya tips saya untuk anakku gimana? Puasa. Simpel kan gitu. Begitu ya. Jadi gitu. Kita tinggalnya di masjid, pernah tinggal di masjid segala macam. Puasa gitu. Puasa. Mungkin bisa Senin Kamis, bisa Daud itu. Jadi memang itu bagaimana ngasih makan hati kita. Kan kebalikannya kan itu. Hati biar sehat ya nggak makan, puasa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersedekah. Tadi kan aku ngomong coba evaluasi barangkali hari ini kita belum bisa bahagia, kita belum bisa mapan karena kita kurang berbagi kepada orang lain. Gitu. Jadi berbagi, bagaimana kebesaran hati kita untuk mau berbagi. Jadi ketika kita berbagi yang kita kasih apa? Kan hati kita. Contoh aku ngajak kamu makan, itu kan aku bukan ngajak kamu, bukan aku ngasih makanan untuk kamu, tapi aku ngasih hatiku untuk kamu. Iya nggak? Pernah nggak terpikir gitu? Ketika aku contoh ngajakin kamu ke kemana? Itu kan aku ngasih hatiku untukmu karena apa? Kamu tuh ajak segala macam. Gitu. Jadi jangan dilalaikan. Itu pelajaran berharga sebetulnya. Jangan hanya tidak ada pelajaran apa-apa gitu loh. Makan asal makan setelah itu ya udah itu kan udah kewajibannya Mas Bayu contoh ya nggak kayak gitu juga. Nanti belajar itu ada hati yang aku bagi kepada kamu gitu loh. Ketika kamu tuh ajak gabung di Expo itu ada hati yang aku. Nah, jadi berbagi hati, berbagi insya Allah itu jauh lebih bahagia. Insya Allah. Jadi berbagi, sedekah, ya zakat segala macam itu akan membuka hati kita dan mengikis kebahilan di dalam diri kita. Itu. Lah berbagi yang tepat saat kapan? Saat kita susah. Ya jadi bukan saat kita senang, saat kita lapang gitu.
Iya, tapi saat kita susah, saat kita sempit. Jadi kalau kamu lagi sempit hatinya, lagi lapang, lagi sedih, lagi galau, coba kamu berbagi. Mas, ini hadiah. Nah, contoh gitu, atau kamu kasih saudaramu atau siapa itu berbagi cinta, kasih sayang, itu selalu akan membuat cinta dan kasih sayang kita semakin besar. Itu kalau kita kurang cinta, bucin ya, mungkin karena kurang berbagi. Itu kita kurang tuh berbagi itu cinta kasih, yang itu sebenarnya karena Allah SWT gitu. Ada yang kedua ya, jadi puasa, kemudian sedekah. Yang ketiga baca Quran. Jadi baca Quran dan maknanya. Biasanya aku lakukan itu baca Quran dan maknanya. Jadi bagaimana kita belajar tafsirnya, belajar juga hadisnya, belajar sirah juga, sejarah. Ini akan bisa membuat ibrah pelajaran orang-orang terdahulu. Ini penting banget ya. Dan itu cara untuk bagaimana kita bisa mengontrol, membersihkan hati kita. Itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, tidak banyak bicara. Jadi kadang-kadang kita salah satu hal yang kemudian ngotori itu adalah terlalu banyak bicara itu. Jadi kalau terlalu bicara mungkin barangkali bicaranya nggak sesuai segala macam. Jadi ada kalanya kita butuh untuk bertafakur, itikaf lah gitu loh, kita diri ngomong me time gitu ya. Ya Allah, itu sebenarnya tujuan hidup untuk apa segala macam itu penting banget untuk self talk kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah bagaimana kita bisa lebih lagi memaknai kehidupan ini sebetulnya. Bersyukur ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar atas apa yang sedang kita lakukan gitu. Jadi penting banget. Tadi siapa yang mengajari sabar? Ya orang yang bikin kita marah gitu. Jadi pelajarannya luar biasa. Jadi kadang-kadang antum juga ngajari aku kesabaran. Yang teman-teman yang juga ngajari tentang kesabaran. Itu penting banget ya dipegang. Insya Allah itu kalau misalkan kita jauh lebih tenang, kita bisa jauh lebih kuat. Itu makanya yang diperlukan adalah ketenangan. Kepanikan itu penyakit tuh. Setengah dari penyakit itu panik, anxiety, kecemasan. Penyakit masyarakat modern kan itu, anxiety kan, cemas, khawatir, itu kan karena kolbu, gitu loh. Sehingga itu akan merusak tubuh juga. Ya lihat masyarakat modern, dibalik kemegahan, kemajuan. Ya contoh kayak masyarakat Jepang, itu angka bunuh diri kan semakin tinggi. Artinya ada penyakit apa? Anxiety, kecemasan, takut segala macam. Gitu. Jadi, lah obatnya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Rasulullah SAW. Islam ini menjadi obat. Insya Allah itu. Terakhir nih Mas, pesan buat pemirsa atau yang sedang nonton Asbah Multiverse ini, pesan-pesan Mas terkait the sequence of healthy ini. Iya, pesannya bahwa jangan berhenti belajar. Sebagaimana saya selalu menekankan untuk keep learning. Ya, kenapa? Karena itu juga perintah agama juga, tolabul ilmi kan, belajar ilmu itu, baik laki-laki atau perempuan kita belajar itu, sehingga kita bisa lebih mengerti gitu, lebih matang. Mari menjadi manusia yang lebih matang gitu. Jadi itu juga untuk saya secara pribadi gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi lebih bijaksana lagi bahwa tubuh kini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Dan itu perlu perjuangan memang. Jadi kita mana dulu untuk sehat urutannya, ya kalbu kita dulu bersihin, kemudian fisik kita. 3 hal lah yang tadi aku ulang itu. Jadi kalbu kita jaga, kemudian raga kita, fisik kita jaga, yang ketiga makanan yang kita makan juga kita jaga. Gitu. Insya Allah itu kalau misalkan diamalkan, ini kita menjadi lebih baik. Insya Allah itu. Terima kasih Mas atas sharingnya, luar biasa obrolan pada sore kali ini. Dan terima kasih buat juga teman-teman yang sudah nonton Asbah Multiverse setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan kita juga ada program pembelajaran di Asbah, yaitu kelas Asbah itu nanti bicara tentang pengobatan kesehatan holistik alami, itu setiap hari Rabu jam 10. Itu bisa melalui Zoom dan bisa lihat di link YouTube kami. Thank you semuanya buat yang sudah nonton Asbah Multiverse. We talk about everything, ngobrol pintar dan beragam. Asbah Multiverse. We talk about everything.